Shalom adik-adik, selamat sore. Ya, hari ini kita mau kembali beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari kakak ajak adik-adik semua kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Hari ini kakak Mai dan kakak Windy serta adik-adik yang ada di rumah kembali datang di hadirat-Mu. Kami bersama-sama Tuhan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kami terpisah oleh jarak, tapi kami yakin bahwa Tuhan yang mempersatukan kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati kami selama kami mengikuti ibadah
semua dalam sukacita, semua diberkati Tuhan, sehat, dan terus mau bersemangat untuk beribadah baik secara online. Ya, sabar ya. Sampai dengan Bapak-bapak majelis dan Pak Pendeta kita, Pak John, boleh menyatakan boleh oke, anak-anak sekolah minggu boleh ibadah di gereja. Nanti kita akan beribadah di gereja bersama-sama. Tapi untuk sementara ini kita beribadah di rumah dulu masing-masing. Jangan sampai karena kalian ibadah di rumah, kalian main-main ya. Kita mau sungguh-sungguh karena kebenaran firman Tuhan itu disampaikan tidak hanya saat di gereja, tetapi di rumah juga. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan menerima lawatan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai dan membimbing kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini membawa kami semakin dekat dengan Tuhan dan membawa kami untuk semakin serupa dengan Tuhan. Berkati kami Bapa, untuk kami mau serius di rumah kami masing-masing, tidak main-main, dan mau sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Ibu mau mengajarkan kalian sebuah karakter dari Tuhan Yesus. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa aja karakter Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Yang kedua, apalagi? Tuhan Yesus itu apa? Suka berdoa. Yang ketiga apa? Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih orang. Ya, dia mengasihi semua orang. Dia nggak pilih-pilih. Begitu juga karena 3 karakter yang kita sudah pelajari dari Tuhan. Apakah kita sudah melakukan 3 karakter ini? Kita menjadi pribadi penuh kasih, pribadi yang tidak memilih-milih orang, dan pribadi yang suka berdoa. Sudah mengerjakannya di rumah? Ibu percaya kalian sudah mengerjakannya di rumah. Hari ini kita mau belajar lagi satu karakter Tuhan Yesus yang luar biasa, yang juga kita harus ikuti dan teladani di dalam setiap hidup kita. Apa itu? Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati. Ada yang tahu rendah hati itu apa? Rendah hati adalah sebuah sikap yang mau mendahulukan orang lain, yang tidak selalu menganggap harus dirinya dulu yang paling hebat, harus dirinya dulu yang paling tinggi, harus dia yang paling dihormati, harus dia yang paling disegani. Tidak. Rendah hati adalah belajar untuk menghormati orang lain juga. Aku penting, tapi orang lain juga penting, sama pentingnya. Aku berharga dan orang lain juga sama berharganya. Itu adalah rendah hati. Hari ini kita mau belajar apa ya sikapnya Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus disebut dengan pribadi yang rendah hati? Kita mau belajar ya dari peristiwa saat Tuhan Yesus dibaptis, dari Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai 22. Ada yang tahu Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Sip, Yohanes Pembaptis. Kita mau baca. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kalau begitu, apa sih rendah hatinya Tuhan Yesus dari peristiwa Tuhan Yesus dibaptis ini? Nah, Ibu mau kasih tahu. Yang pertama, saat peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, ada kejadian apa? Ya, Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus melalui rupa burung merpati. Nah, kenapa cuma Tuhan Yesus saja? Karena Tuhan Yesus adalah anak
Wow, kalau Allah itu yang pemilik seluruh isi bumi dan langit, maka Tuhan Yesus itu siapa? Ya pemilik isi langit dan bumi juga. Kalau pemilik isi langit dan bumi, berarti pemilik kita bukan? Iya, pemilik kita, pemilik manusia, bahkan pemilik Yohanes Pembaptis. Tapi luar biasanya Tuhan memiliki kerendahan hati adalah begini. Tuhan Yesus yang adalah anak manusia, yang adalah anaknya Bapa di sorga, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu mau dibaptis oleh seorang manusia yang bernama Yohanes Pembaptis. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa saat dia di bumi ini, dia juga manusia. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang walaupun Yohanes Pembaptis adalah manusia biasa. Kalau mau hebat-hebatan, Tuhan Yesus bisa aja bilang, "Hei Yohanes, kamu kok enak aja loh. Saya kan anak Tuhan, masa kamu yang baptis saya? Sayalah yang baptis kamu." Tetapi rendah hatinya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus mau merendahkan hati bahwa orang lain dipakai Tuhan untuk membaptis dia, bahwa orang lain dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil juga, memberitakan bahwa ada kerajaan yang sudah dekat, yaitu Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus menanggalkan kepribadian dia sebagai seorang anak Bapa, anak Allah, pemilik seluruh isi dan bumi dan langit dan seluruh manusia, untuk mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, rendah hati ya Tuhan Yesus itu ya. Wah, kita kayak gitu nggak? Atau kalau kita malahan lebih begini, misalnya kalian punya mobil, orang tua punya mobil. Kalau yang punya mobil biasanya duduknya di mana? Di depan. Nah, jadi kalau ada orang yang nebeng, orang yang mau ikutan di mobil, duduknya di belakang lah, kan aku yang punya mobil. Biasanya begitu kan? Tapi kerendahan hati adalah begini juga. Contoh, tidak harus selalu begini. Contoh, kalian punya mobil, kemudian ada orang tua, opung-opung, nenek-nenek, opa-opa mau ikutan nebeng, numpang di mobil kalian. Kalian duduknya di mana, Nak? Ya, harusnya kita belajar, orang tua di depan, orang tua duduknya di tempat yang nyaman. Jadi kalian duduk di belakang, itu belajar untuk rendah hati. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Kemudian rendah hati itu seperti apa sih? Berani mengucapkan minta tolong. Nah, kata-kata yang sering diucapkan oleh orang-orang yang rendah hati adalah 1, minta tolong, 2, terima kasih, 3, apalagi maaf kalau kalian melakukan sesuatu yang salah. Nah, minta maaf itu orang-orang anak-anak yang rendah hati. Nah, jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan sama seperti Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Sama Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus pernah bilang mau minta tolong. Tuhan Yesus juga mengucapkan terima kasih kepada Bapanya di surga. Maka kalian pun harus begitu. Sama siapa saja. Kalau mau minta tolong sesuatu, minta mengambilkan sesuatu, atau kalian butuh sesuatu kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, ucapkan tolong. Ma, tolong ambilin. Kak, tolong ambilin. Adek, tolong ambilin. Itu rendah hati. Terus saat sudah ditolong, kalian ucapkan apa? Terima kasih, jangan lupa. Itu anak yang rendah hati. Makasih ya sudah tolong aku. Makasih ya sudah ambilin aku ini. Terima kasih ya dek. Bahkan sama adik sekalipun ucapkan terima kasih. Lalu apa? Kalau salah harus berani minta maaf. Itu anak-anak yang rendah hati. Ya, belajar dari situ. Kalau kalian sudah terbiasa minta tolong, ucapkan terima kasih, ucapkan minta maaf, ucapkan salam kepada orang yang lebih tua, kita belajar bahwa mereka orang yang layak untuk dihormati. Sama seperti engkau berharga dan mereka juga berharga. Engkau adalah anak Tuhan dan mereka juga anak Tuhan.
saling menghargai, itu rendah hati. Saling ucapkan terima kasih, saling ucapkan minta maaf, saling ucapkan tolong. Ya. Hal yang sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Karena apa? Merasa aku nggak salah kok, ngapain aku minta maaf? Atau sama adiknya, ngapain minta tolong sama adik? Bilang aja, ambilin ini sih, ambilin. Kan dia adik saya. Nah, ternyata anak yang rendah hati tidak begitu. Kepada siapapun, bahkan adik atau orang yang lebih muda atau orang yang sepertinya terlihat lebih di bawah kita, lebih muda kah, atau adik kelas kita harus belajar ucapkan, minta tolong dan terima kasih serta minta maaf. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang meneladani Tuhan Yesus yang memiliki karakter rendah hati. Ibu percaya kita semua bisa. Nah, Ibu hari ini mau menyatakan kepada kalian, jadilah anak yang rendah hati, nak. Rendah hati itu kalau firman Tuhan nanti berbahagialah engkau yang rendah hati. Nah, karena Tuhan Yesus itu suka dengan orang-orang yang rendah hati, ya. Jadi jangan jadi anak-anak yang sombong. Jangan jadi anak-anak yang maunya kalian menang sendiri. Tetapi belajarlah untuk memiliki kerendahan hati, selalu belajar untuk minta tolong, ucapkan terima kasih, minta maaf saat salah. 3 kata ini saja dulu belajar pelan-pelan, ya. Jadi hari ini demikianlah kebenaran firman Tuhan yang Ibu sampaikan pada sore hari ini. Ibu percaya walaupun kalian di rumah, sukacita yang berasal dari Tuhan mengalir dalam hidup kalian. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.